Perkenalkan, saya Kiki Pardosi dengan NIM 424331079 dari kelas PSPK 24E. Di sini saya akan membuat video presentasi dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Irfan SPD MR. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar Pendidikan Pancasila. Yang pertama, pengertian mata kuliah Pendidikan Pancasila dan revitalisasinya. Pendidikan Pancasila merupakan proses terencana untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan mahasiswa melalui pendekatan Study Centered Learning atau SCL, yang menitikberatkan pada pengembangan pengetahuan yaitu knowledge, sikap atau attitude, dan keterampilan atau skill, di mana mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dengan nilai-nilai Pancasila sebagai building principle guna membentuk profesionalitas dan good citizenship. Revitalisasi Pancasila semakin menguat melalui berbagai forum akademik serta kebijakan nasional Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2012 yang mewajibkan penyelenggaraan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pendidikan tinggi secara eksplisit juga menyebutkan bahwa terkait dengan kurikulum nasional, setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, agama, dan bahasa Indonesia. Adapun dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. 1. Dinamika pendidikan Pancasila yang pertama adalah mengalami pasang surut sejak tahun 1947 di mana pidato lahirnya Pancasila. Yang kedua, perubahan besar setelah Dekret 5 Juli 1959 yang muncul buku Civics di tahun 1960. Adapun era Orde Baru yaitu P4 tahun 1978 yang menjadi sumber utama materi yang diperkuat berbagai SK Dirjen Dikti tahun 1983 hingga tahun 2000 dengan kebijakan kurikulum nasional. Yang terakhir, reformasi pada tahun 1998 mencabut P4, namun Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 kembali menegaskan Pancasila sebagai mata kuliah wajib yang berdiri sendiri. Yang kedua yaitu tantangan pendidikan Pancasila, di mana ada dua tantangan, yaitu tantangan internal, ketersediaan SDM pengajar yang terbatas, dan yang kedua spesialisasi prodi membuat minat mahasiswa menurun. Tantangan eksternalnya yaitu krisis keteladanan atau elit politik, gaya hidup yang hedonistik di masyarakat, dan tantangan utamanya yaitu merancang atau format dan metode pembelajaran yang menarik, konseptual, dan efektif untuk seluruh program studi. Namun dengan atas dinamika dan tantangan tersebut, mata kuliah Pendidikan Pancasila ini sangat penting, yaitu Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamatan Pancasila. Di mana ada urgensi pendidikan Pancasila, yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan atau lead star bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Kemudian ada landasan dan dasar-dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Yang pertama itu dasar historis, di mana pendidikan Pancasila diperlukan karena nilai-nilainya telah hidup dalam sejarah bangsa sejak masa kerajaan, di mana menjadi jati diri bangsa dan menjadi dasar kebangsaan Indonesia yang terbukti mempersatukan bangsa dari masa ke masa. Yang kedua yaitu dasar filosofis, di mana Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang digali dari nilai budaya asli Indonesia yang menjadi penyeimbang antara kepentingan individu dan sosial sekaligus pedoman moral yang harus diwujudkan dan dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Kemudian yang ketiga ada dasar sosial kultural, di mana Pancasila berakar dari keragaman budaya, adat, agama, dan karakter. Karena menjadi sumber nilai pemersatu di tengah kebinekaan, Pancasila perlu diwariskan melalui pendidikan agar keutuhan bangsa tetap terjaga. Yang keempat yaitu dasar Yudiris, di mana pendidikan Pancasila memiliki landasan hukum yang kuat karena Pancasila tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam berbagai undang-undang serta peraturan pemerintah. Oleh karena itu,
Pancasila wajib diajarkan di perguruan tinggi sebagai bekal bagi calon pemimpin bangsa yang akan datang. Kemudian ada pun visi dan misi dari pendidikan Pancasila, di mana visi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, dengan diwujudkan dengan 4 misi, yaitu 1. Mengembangkan potensi akademika peserta didik, yaitu misi psikopedagogis. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat bangsa dan negara, yaitu misi psikososial. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan, yaitu misi sosiokultural. Yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu saintek, yaitu sintesis disiplin atau misi akademik. Selanjutnya ada tujuan dan capaian penyelenggaraan pembelajaran pendidikan Pancasila, di mana dengan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi diharapkan dapat tercipta wahana pembelajaran bagi para mahasiswa untuk secara akademik mengkaji, menganalisis dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dan dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia.